Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Ketemu lagi dengan Bu Emma. Kita hari ini akan membahas tentang tema 1, subtema 4, materi bahasa Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materi bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum lanjut, materi apa saja yang kita bahas hari ini? Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Yang kedua, perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Sebelum lanjut, Emma mau tanya, siapa yang di rumahnya ditanami tanaman hias atau obat? Kira-kira kalian suka menyiramnya atau tidak? Karena tahu tidak, tanaman itu juga membutuhkan air. Air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang banyak memiliki manfaat bagi manusia, oleh karena itu kita harus selalu menjaga dan merawatnya. Menjaga dan merawatnya itu merupakan salah satu cara melestarikan alam kita. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kira-kira apa saja ya faktornya? Kemudian, apa itu pertumbuhan tanaman dan apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk sama-sama kita simak materinya. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal itu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman yang dipengaruhi oleh faktor genetik induknya untuk menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Kemudian karena hormon tanaman. Hormon pada tanaman adalah zat yang berperan dalam mengendalikan fungsi berbagai tanaman. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman meliputi nutrisi berupa pupuk, kemudian cahaya matahari karena berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan, kemudian air dan kelembapan, kemudian suhu udara, kemudian kesuburan tanah. Perkembangbiakan tanaman. Apa itu perkembangbiakan tanaman? Perkembangbiakan tanaman bertujuan untuk melestarikan tanaman. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif, kemudian perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Kita bahas mulai dari perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Contohnya ada pada gambar tersebut, yaitu itu ada sebuah biji yang paling dalam itu adalah kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, sedangkan yang warna kuning itu adalah embrio atau calon tumbuhan baru, dan yang keluar adalah selimut biji untuk melindungi biji. Yang gambar selanjutnya yaitu biji semangka, mulai dari kecambah, kemudian tumbuh, berbunga, dan berbuah. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan vegetatif dapat melalui dua cara. Yang pertama yaitu secara alami tanpa bantuan manusia. Yang kedua secara buatan dengan atau bantuan manusia. Vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama tunas daun, kemudian umbi batang, kemudian umbi akar, kemudian umbi lapis, dan spora. Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, menyambung, okulasi atau menempel, kemudian stik batang, dan merunduk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu vegetatif alami melalui tunas. Tunas adalah tumbuhan baru atau anakannya akan tumbuh di dekat dengan induk tanamannya. Contohnya pisang, bambu, nanas, dan lain-lain. Gambar ini yaitu gambar mulai tunas pisang, kemudian tebu, kemudian tunas bambu.
Seperti itu ya contohnya. Yang kedua yaitu tunas daun. Tunas daun yang mengalami pertumbuhan di daunnya. Contohnya itu adalah cocor bebek. Dia akan tumbuh di tepi daunnya. Seperti ini contohnya. Yang ketiga, vegetatif alami umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam umbi tanah. Contohnya kentang dan ubi jalar. Nah, seperti ini. Jika kita tanam buahnya, dia akan muncul batangnya atau daunnya ya. Yang keempat yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar karena berisi cadangan makanan pada tumbuhan. Contohnya adalah wortel dan singkong. Nah, ini dia tumbuh di dalam tanah. Yang kelima, vegetatif alami umbi lapis. Umbi lapis berbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, bunga bakung, bawang putih, dan lain-lain. Nah, ini contoh umbi lapis, bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Yang keenam yaitu spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dormon dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang khas bagi setiap spesiesnya. Contohnya lumut dan paku-pakuan. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian jamur. Yang selanjutnya yaitu vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Pertama, mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang, kemudian membungkusnya dengan tanah. Tujuannya agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok itu harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, jambu, nangka, rambutan, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini caranya. Kemudian yang kedua yaitu stik batang. Stik batang adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah, contohnya adalah singkong. Nah, seperti ini. Dan vegetatif buatan yang ketiga yaitu menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Caranya seperti ini, kita sambungkan, potong, kemudian dikupas, kemudian disambung, kemudian ditali. Yang keempat yaitu okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain yang sejenisnya, misalnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Contohnya seperti ini, mata tunas, kemudian batang pokok disayat kulitnya, terus mata tunas ditempelkan, kemudian diikat dengan tali rafia sampai tumbuh tunas baru. Hampir mirip seperti menyambung, tapi berbeda ya. Yang kelima yaitu vegetatif buatan dengan bantuan manusia, yaitu merunduk. Merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merunduknya ke tanah. Jadi, batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Contohnya adalah tanaman stroberi. Nah, ini tumbuhan induknya, kemudian akar serabut, terus tanahnya dia akan tumbuh ke atas. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.